guys, jadi ini pertama kalinya keluar negeri lagi loh. Nah, ini aku pakai e-passport yang sudah dilengkapi barcode dan sidik jari. Agar lebih mudah ketika sampai di Singapura, tinggal download My Icha Mobile, lalu lengkapi form imigrasinya. Nanti ada barcode dan tinggal tap saja. Kamar mandi di sini estetik banget, jadi jangan lupa foto-foto. Lalu kamar mandi yang ada bidet, sedia tisu basah ya. Ini ruang menyusui. Buat kalian yang mau sholat, perhatikan waktunya ya, dan cari tempat yang bersih dan suci. Welcome to Changi Airport. Di sini saking luasnya, petugas pakai wheel speed. Lalu untuk terminal ada T1, T2, T3 dan T4. Jadi kalian wajib banget explore di sini. Kalian bisa mengakses transportasi yang ada di dalam bandara seperti Skytrain dan bus. Kemudian untuk Skytrain sendiri ada di terminal T1 dan T2, mulai beroperasi dari pukul 6 pagi hingga 01.30. Aku lagi nunggu bus loh, dia beroperasi selama 24 jam. Jadi non-stop. Nah, untuk akses transportasi ke kota, teman-teman juga bisa mengakses MRT. Terletak di T2 dan T3, beroperasi pukul 05.31 hingga 00.06 dini hari. Lalu ada juga taksi biasa yang menggunakan argo meteran mulai dari $3 sampai $5 Singapura setiap harinya. Lalu taksi limusin seharga $35 yang bisa mengakses ke seluruh tujuan di Singapura. Lalu ada juga MaxiCab untuk kapasitas 6 orang. Lalu ada rental mobil yang bisa diakses di Hall Terminal 2. Tapi nggak masalah loh guys, buat kalian yang mau jalan kaki sepanjang jalur Changi Airport ini atau per masing-masing terminal, it's okay selama kaki kalian sanggup. Ya, hitung-hitung olahraga kaki plus betisnya jadi besar. Jadi gini loh guys, kalau Changi Airport ini sudah ditetapkan sebagai bandara tersibuk di dunia, di mana dia melayani penerbangan internasional maupun nasional selama 24 jam. BTW dia nggak ada nasional deh, karena dia kota kecil. Nah, terus per tahun 2022 sudah menerbangkan 32.200.000 penumpang dalam tahun itu. Jadi bayangin dong, set terbang semua orang ke Singapura. Nah, ini menjadi daya tarik untuk Singapura sendiri. Bandara ini sudah ada sejak tanggal 1 Juli tahun 1981 dan sudah menerbangkan 12,1 juta penumpang pada tahun pertamanya dengan total luas 40 km persegi. Lalu Changi Airport ini juga akan terus berkembang hingga akan kedepannya memiliki Terminal 5 dan dia sangat ramah untuk para disabilitas dan juga mempekerjakan karyawan-karyawan dari usia lanjut. Menuju ke Terminal 2. Kita jalan kaki aja biar lebih sehat. Tapi nggak capek ya jalan kaki. Jadi kita naik yang yuk mari kita cerita sedikit tentang Singapura yang berasal dari bahasa Melayu Sanskrit yang artinya adalah kota singa. Walaupun gak ada singanya di kota ini, negaranya berada di lepas ujung selatan Semenanjung Malaya, sekitar 137 km di utara garis Khatulistiwa. Merupakan negara iklim tropik dengan jumlah penduduk 6 juta jiwa. Wow, setara dengan penduduk DKI Jakarta beberapa tahun yang lalu. Tapi tidak setara dengan Indonesia yang ratusan juta penduduknya. Kemudian Singapura ini merupakan pusat keuangan terdepan ketiga di dunia dan memiliki semboyan Majulah Singapura. Bahasa resminya adalah Inggris, Melayu, Mandarin, dan juga Tamil. Bahasa nasionalnya adalah Melayu. Kemudian etnik terbanyak adalah Tionghoa dengan 74,3%, kemudian diikuti Melayu 13,3% dan juga India 9,1%. Lalu agama terbanyak adalah Buddha 31,1%, diikuti ateis 20%, lalu Kristen 18,9% dan Islam sebanyak 15,6% dan lain-lainnya. Pemerintahan saat ini menganut kesatuan parlementer Partai Dominan Republik Konstitusional. Presiden saat ini adalah Pak Tharman Shanmugaratnam, lalu Perdana Menterinya adalah Lee Hsien Loong. Ekonomi di sini mengandalkan produk impor dan ekspor dari manufaktur yang menyumbang 26% produk domestik bruto atau PDB. Lalu untuk total kunjungan per tahun 2007 yaitu sekitar 10,2 juta
Wow, ini sangat fantastik untuk kota Singapura yang kecil. Kunjungan terbanyak diperoleh oleh 2 resort yang ada kasinonya. Kemudian ada perjudian juga di Marina South dan Pulau Sentosa. Lalu jangan lupa nih buat teman-teman yang mau berkunjung ke Singapura, bisa banget loh datang setiap bulan Juli karena ada Singapore Food Festival. Tentu banyak makanan dan minuman, tapi harus pandai memilih lagi ya. Di sini itu loh fasilitasnya lengkap banget, apalagi ibu-ibu atau bapak-bapak nih yang bawa anaknya nggak usah rempong karena di sini banyak banget yang bisa dimainkan oleh seluruh anak-anak. Jadi rasa-rasa playground deh. Nah, jangan lupa Singapura ini dengan pariwisata kesehatan nomor 1 dengan menyumbang 200.000 pasien per tahun atau setara dengan 3 miliar US dollar. Kita selfie-selfie dulu deh sebelum jalan-jalan lagi, pasti capek. Yang menariknya lagi, di seluruh penjuru yang ada di Changi Airport ini ada namanya AED. Apa itu AED? Teman-teman tahu dong, itu adalah Automatic External Defibrillator yang mana digunakan oleh orang awam untuk membantu orang sekitarnya yang tiba-tiba mengalami henti jantung ketika ada di ruang umum. Menuju ke jalan Plaza yang ikonik banget kan, naik namanya. Tapi dia ada fase ini kayaknya karena kita perginya sekarang masih jam 7.15, ini sebelum ada orang. Terus ya kalau di sini tuh kayak nggak perlu khawatir mau henti jantung di tengah jalan karena AED-nya ada di mana-mana. Ya, AED-nya. Kebetulan dapat juga buat belakangnya Skybrand. AED-nya keren lah pokoknya. Nyampe kita di jalan. Itu Changi Airport terkenal dengan bandara yang sangat-sangat eco green. Seperti yang saya bilang, 7.15 kesini belum ada yang buka cuy. Bisa langsung ke market gitu. Kita menjajah dulu ya. Nah, kalau di luar negeri itu harus hati-hati makanan yang halal dan gak halal. Kalau mau main juga bisa. Masukin koin. Jadi kalau tidur di sini bukan hal yang gimana ya, karena kadang kan capek nungguin kereta atau pesawat selanjutnya yang berjam-jam, bahkan bisa sehari, daripada keluar dari kotanya. Teman-teman boleh banget loh tidur di mana aja selama masih di Changi Airport, kan lumayan ya saving money gitu. Nah, di sini bangkunya harus pilih-pilih mau tidur di mana, nggak mungkin toh tidur di batu-batuan gini kan, pasti badannya remuk deh nanti. Nah, jadi sepanjang jalan ini teman-teman bakal ketemu sama turis-turis yang tidur sepanjang bangku. Jadi selama mallnya masih tutup ya it's okay aja, petugasnya juga nggak bakal marahin kok. Nah, jadi ini salah satu opsi buat kalian yang males dan ya berhemat lah hitung-hitungnya.
Ada rahasia loh guys. Jadi kalian kalau mau makan murah bisa banget turun ke ground di Changi Airport Terminal 2. Di sini ada kantin pegawai namanya. Nah, tapi teman-teman harus perhatiin lagi makanannya halal dan yang non halal. Nah, di sini dibedain berdasarkan warna dari piringnya. Aku nyobain laksa Singapurnya. Nah, di sini laksa Singapurnya B aja sih, B banget karena enakan masakan Indonesia dimanapun berada. Nah, ini karena murah meriah, seharga $3 lumayan lah, bisa ngenyangin perut. Jangan lupa tambahkan sedikit jeruk nipis untuk menambah rasa sedikit asamnya ya, karena hidup kadang perlu asam. Nah, di sini ada bihun-bihunnya sama telur dan rempah-rempah. Berapa kali ya bolak-balik ke sini nggak masalah, yang penting kita udah di Terminal 1 mau lihat HSBC Rainfortex yang mulai beroperasi pukul 10 pagi karena di sini lagi pada liburan, jadi lihat deh rame, padat, merayap. Tadi pas aku sendiri belum ada nih waterfallnya, tapi sewaktu udah ada Norma dan Wulan kesini lagi udah ada deh. Lagi coba, udah harimaunya lucu banget sih, ngumpet. Sekedar tips guys, jadi untuk teman-teman yang mau kesini solo traveling misalnya, nah disaranin banget buat bawa tas tas punggung yang bisa dijadiin koper juga. Jadi kalau misalnya capek teman-teman ya membebani diri sendiri, jadi bisa digeret-geret deh, lumayan kan. Lengkap pol deh Jewel Changi Airport ini, jadi nggak kemana-mana lagi. Oh ya guys, kalian harus siapin pena dan catatan kecil karena kalian selama jadi turis di Singapura akan dikenakan GST, yaitu Goods and Services Tax, di mana setiap pembelian barang dan jasa apapun kecuali fasilitas kesehatan, rental mobil, hotel, dan tour guide, kalian akan dikenakan pajak. Kecuali kalian mau purchasing lagi, mau dibalikin uangnya asalkan kalian berusia di atas 16 tahun dan harganya itu di atas $100 Singapura. Juga maksimal waktunya adalah 2 bulan dari kalian terkena GST. Hei, lihat deh, apaan tuh yang gerak-gerak? Oh, itu adalah Evitbos Neo Robot. Merupakan robot yang bertugas mengepel dan mengeringkan lantai yang berintegrasi dengan teknologi dan dapat diakses melalui web. Dan ada di sepanjang terminal T4. Dia berumur panjang dan mengefisiensikan pekerjaan sehingga mengurangi biaya kerja. Nah, ini salah satu inovasi dalam teknologi untuk membantu manusia. Lihat ke kanan, ada rombongan krucil-krucil nih dari Singapura. Mereka ini hobi tour loh, biasanya ke luar negeri sih. Nah, coba lihat deh, ini ada petunjuk, jadi kalian bakal tersesat selama di Changi Airport ini. Lihat ke kiri, apaan tuh rame-rame? Jadi di sini sudah menerapkan konsep Fast and Seamless Travel atau FAST, yaitu untuk mempercepat mobilisasi penumpang mulai dari check-in hingga boarding sendiri. Terdapat 65 unit pada baris 4 dan 7 dan bisa memverifikasi paspor secara otomatis. Yeay, kereta kita sampai juga. Jadi kita mau connect ke townnya sekarang atau ke pusat kota. Kita bisa naik Skytrain ini menuju Tanah Merah untuk transit ke MRT-nya. Ya biasalah, Indonesia Skytrain sini mirip banget yang di Indonesia. Jadi Indonesia yang ngikutin ya. Nah, di sini karena cukup padat tapi tidak merayap, jadi masih bisa duduk kita. Nah, jangan lupa beli kartu S-Link untuk transit ke MRT dengan harga $10 dan isi saldo $5. Teman-teman, ini kartunya bisa berlaku sampai 5 tahun ke depan ya. Nah, ini kita sudah sampai untuk ke transit MRT-nya. Nah, coba lihat deh, luas banget. Jadi jangan sampai tersesat ya, nggak bakal sih. Perjalanan akan lebih hemat dan murah jika kalian naik MRT. Ini kita harus ke stasiun Tanah Merah dahulu untuk bisa keliling-keliling menggunakan MRT di dalam kotanya. Yuk, mari, cheers!
naik lagi kita. Naik lagi. Kita udah sampai loh di kotanya. Jadi di sini ada beberapa transportasi umum yang bisa kalian coba. Seperti ini nih, ada deretan sepeda, ada warna hijau, biru dan lainnya. Ini bisa kalian ya sewa lah istilahnya ya. Atau kalau mau lebih murah lagi bisa pakai bus gak. Tapi balik lagi, bus itu ada yang bisa pakai kartu ataupun uang tunai, gunanya untuk lebih memudahkan ya. Nah, kita lagi menuju Golden Mile Tower. Itu untuk tujuan selanjutnya kita transit ke Malaysia nantinya. Sekaligus kita menaruh koper biar lebih mudah deh kita keliling-kelilingnya. Kasihan lagi temen gue. Sepanjang jalan kenangan ini, bukan deh, ini sepanjang jalan yang ada di Singapura itu mirip-mirip kota tua karena muncul peradabannya dari sini. Terus ada Melayu Heritage. Nah, itu kita nggak sempat berkunjung ke sini karena agenda kita cukup padat. Terus jangan heran di sini kanan kiri akan lebih banyak kendaraan mobil karena disarankan untuk menaiki transportasi umum dibandingkan punya kendaraan pribadi. Dikarenakan pajaknya sangat tinggi terutama untuk motor ya. Nyadar gak sih guys, baju kita tuh samaan dengan tema putih biru padahal kita nggak janjian. Mungkin kita sehati kali ya. Nah, ini walaupun si Wulan pakai bahan dan aku dan Norma pakai celana jeans, ya tetap aja sih kayak kembar tiga hilang di tengah kota. Setelah lelah berkelana, akhirnya kita sampai juga di Haji Laneh, yaitu tempat pertama orang Arab berlabuh untuk melakukan haji dan memberikan camp untuk warga Malaysia yang miskin. Haji Laneh ini berada di Kampung Glam, Singapura. Teman-teman bisa turun di MRT Bugis. Lalu banyak sekali spot-spot foto 3D, kafe-kafe dari Timur Tengah, dan tak lupa ada Masjid Sultan. Masjid ini dibangun oleh Sultan Hussein Shah pada tahun 1824 senilai $3.000 Singapura dan dinobatkan sebagai monumen nasional pada tahun 1975. Perpaduan antara Arab dan etnik Melayu sangat menjadi ciri khas dari Masjid Sultan. Karena saking panas, kita wajib banget jajan teh tarik dan mengenyangkan perut dengan roti srikaya. Jangan lupa ya, ini khas dari Melayu loh. Asik, tarik terus! Setelah minum yang dingin-dingin, kita minum yang anget yuk. Ini mbaknya lagi ngiter-ngiter apa tuh? Itu marshmallow. Lalu mbaknya bakal manasin marshmallownya biar meleleh gitu deh. Ini kita pesen Lovely Hot Chocolate with Torch Marshmallow Float. Nah, ini karena rasanya manis banget, jangan lupa wajib kita beli cemilan yang di sebelahnya ya. Ada beberapa roti Danish pastry tradisional. Rasanya itu perpaduannya legit, manis, menyegarkan. Cocok banget deh buat nemenin kalian. Kita foto-foto dulu. Wajib banget jajan es potong sehari $1,2 Singapura di Orchard Road. Kita jalan kaki aja nih ke Merlion Park, merupakan salah satu ikon nasional dengan makhluk mitologi Merlion berbadan ikan dan berkepala singa yang asal mulanya merupakan perkampungan nelayan dan berada di depan Fullerton Hotel dan menghadap ke Marina Bay. Patung khas ini tidak hanya ada di satu tempat saja, tapi ada di beberapa tempat, yaitu ada di Tourism Court dekat Grange Road dan satu lagi ada di Mount Faber. Untuk replika yang biru ini lucu banget loh, unyu gitu deh. Nah, dari tadi tuh kita kayak ngikutin orang, padahal sebenarnya enggak ya, kita murni jalan bertiga aja nyicil-nyicil. Nah, ini salah satu replika juga dari Fullerton Hotelnya, besar banget memang. Di depan ada Singapore River Bamboo Cruise yang merupakan pusat perdagangan pada dahulu kala. Nah, teman-teman yang mau kesini secara gratis silahkan visit singapore.com websitenya untuk mendapatkan free tiket untuk para turis selama 40 menit menyusuri sungai Merlion Park. Karena perjalanan kita jauh dan sudah lapar, akhirnya kita ke Marina Bay. Di sini makanannya cukup murah. Bukan cukup murah sih, setidaknya affordable buat kantong kita yang semakin menipis. Nah, sebelumnya kita berencana ingin ke Super Tree Grove yang ada di Gardens by the Bay.
untuk melihat pertunjukan Galeri Rhapsody pada pukul 19.40 dan 20.40, tapi karena terlewat. Sedih deh. Merupakan pepohonan setinggi 50 meter, terdapat lampu-lampu dan menyalakan musik, itu menjadi daya tarik. Lalu untuk Marina by the Bay sendiri ini karena hari libur, ramenya naudzubillah. Nah, lihat deh, kita salah atau meleng dikit aja jalan bisa nabrak orang nih kayaknya. Hurry up, kita harus mengejar bus menuju ke Golden Mile Tower. Jangan lupa sholat dulu di stasiun MRT. Ini kita memesan tiket bus seharga $35 Singapura, yaitu bus tingkat dengan kelas VIP, di mana menuju Terminal Berpadu Selatan di Malaysia. Bus ini merupakan bus dengan kursi panjang yang ada senderannya dan ada selimutnya, sehingga perjalanan kita semalaman ini akan lebih nyaman. Jadi perjalanan ini kita tempuh sejauh 36.100 langkah dalam satu hari ini, sejauh keliling-keliling kota Singapura. Sudah lelah kita, ini hari yang menyenangkan dan juga melelahkan. Selamat istirahat semuanya, see you.